Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama saya Ibu Dwi Rohyani dalam pertemuan ketiga Kepemimpinan dalam Keperawatan. Kepemimpinan keperawatan merupakan bagian dari teori manajemen keperawatan. Kalau kita belajar tentang manajemen keperawatan, ada banyak teori-teori yang dibahas tentang manajemen keperawatan. Bahkan kalau lebih luas ya tentang manajemen, banyak sekali. Namun yang menjadi khas tentang manajemen keperawatan, seorang manajer harus belajar mempraktekkan kepemimpinan perilaku yang merangsang motivasi bawahan dan mempraktekkan keperawatan profesional. Dan yang menjadi teladan dalam kepemimpinan keperawatan yaitu Florence Nightingale. Dia seorang pemimpin dan juga dia seorang manajer. Jadi kepemimpinan merupakan seni untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, sadar dan yakin bahwa apa yang dikerjakan, perilaku itu dimiliki oleh seorang pemimpin yang efektif, termasuk promosi otonomi, membuat keputusan, dan manajemen partisipasi. Manajemen berkaitan dengan kepemimpinan. Asal kata kepada kepemimpinan itu sendiri, bagaimana dia bisa mengendalikan sehari-hari untuk mencapai hasil yang diinginkan. Organisasi yang sukses dia membutuhkan pemimpin dan manajemen. Dan kedua fungsi dinyatakan juga oleh Covey tahun 89 bahwa manajemen mendorong ketepatan dalam menaiki tangga kesuksesan. Dan kepemimpinan menentukan apakah tangga yang dimiliki bersandar pada dinding yang kokoh. Manajemen kepemimpinan itu sendiri, definisinya mulai dari Robin dikatakan bahwa kepemimpinan itu seseorang untuk mempengaruhi sebuah kelompok dan menuju pencapaian tujuan. Dan kalau Stockmill juga sama, mempengaruhi aktivitas untuk menyusun tujuan pencapaiannya. Hasil dari penelitian Stockmill tentang kepemimpinan, ada beberapa watak dan karakter yang lebih memungkinkan seorang menjadi pemimpin. Pertama, karakter seorang pemimpin yang dituntut adalah inteligensinya. Kemudian tingkat pendidikannya, sosialitasnya, inisiatifnya, percaya diri, ketegaran hati, kewaspadaan terhadap situasi tertentu, popularitas, mengetahui pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Artinya seorang pemimpin itu harus lebih dari satu langkah daripada yang lain. Dan yang paling penting juga seorang pemimpin harus tegar hati. Ya, sering sekali pemimpin itu di posisi yang memang di tengah. Di atas ada tuntutan, di bawah staf juga ada tuntutan. Oleh karena itu tidak bisa seorang pemimpin keperawatan dia sensitif. Kemudian dia tidak tegar hati. Oleh karena itu perlu inteligensi dan pendidikan yang baik sehingga dia juga bisa mengatasi emosionalnya dengan baik. Perbedaan pemimpin dengan manajer, ya. Setiap orang lahir pasti punya jiwa kepemimpinan, tetapi belum tentu manajer itu bisa didapati. Nah, di Trendbecker tahun 88 dikatakan pemimpin itu satu dari banyak fungsi manajemen. Dan kemudian Medway 90 dikatakan manajer memberikan panduan, mengarahkan dan memotivasi. Sedangkan pemimpin berpengaruh, berkuasa terhadap yang lain. Untuk itu setiap manajer harus menjadi pemimpin. Jadi otomatis ketika dia seorang manajer, dia pun juga adalah seorang pemimpin. Dan kemudian Benis dan Nanus tahun 85 dikatakan manajer do things right. Sementara pemimpin adalah do the right thing. Itu perbedaannya. Perbedaan pemimpin juga kadang tidak dikatakan demikian. Seorang pemimpin kadang tidak memiliki otoritas, tetapi memiliki kekuasaan. Dengan cara lain, seringkali bukan bagian dari organisasi formal. Berfokus pada proses kelompok, pengumpulan informasi, umpan balik, menekankan hubungan interpersonal, dan mengarahkan bawahan yang menurut.
Sementara seorang manajer ya, dia memiliki posisi organisasi formal sehingga punya legitimasi. Nah, diharapkan seorang manajer dia menjalankan tupoksinya, tugas fungsi tanggung jawabnya. Kemudian seorang manajer juga dia lebih menekankan kepada pengawasan pengendalian. Ya, mampu mengambil keputusan, menganalisa dan mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab ya dan bertanggung gugat formal. Ini yang paling penting. Seorang manajer dia bertanggung jawab, bertanggung gugat dan mengarahkan bawahan baik yang menurut ataupun yang tidak menurut. Oleh karena itu, manajer perlu punya kriteria, punya pendidikan yang baik yang tadi dikatakan dan juga punya ketegaran hati yang baik. Ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana kepemimpinan dalam keperawatan ya. Pemimpin posisi di tengah. Seorang pemimpin manajer keperawatan itu dipengaruhi beberapa hal. Baik dari struktur organisasinya ini sangat mempengaruhi. Struktur sosialnya ini juga sangat mempengaruhi. Kebutuhan masyarakat ini juga sangat mempengaruhi. Kemudian tugas tanggung jawab dia sendiri tupoksi, bahkan tuntutan dari institusi dan bagaimana lingkungan. Ini amat sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, karena banyak hal yang dipengaruhi, yang mempengaruhi seorang pemimpin, pemimpin tadi dikatakan, manajer tadi dikatakan harus bisa mengambil keputusan, menganalisa dari semua pengaruh yang dia dapatkan. Proses kepemimpinan itu sendiri supaya tentunya tujuannya adalah ketika dia menjadi seorang manajer tentunya adalah perubahan. Perubahan itu dimulai dari mana? Mulai dari komunikasi. Dilakukan dengan baik. Baik kepada atasannya. Baik juga kepada staf di bawahnya. Kemudian setelah dikomunikasikan pasti juga ada banyak hal. Pasti bisa komunikasi ini bisa terjadi konflik. Atau orang juga bisa terima dengan setiap komunikasi keputusan hasil analisa yang diambil oleh seorang manajer keperawatan. Dan setelah itu semuanya dilakukan adaptasi. Ketika sudah bisa berterima, dilakukan perubahan, baru kemudian beradaptasi dengan semua perubahan-perubahan yang dilakukan oleh seorang manajer keperawatan. Dan sehingga terjadilah survive. Teori kepemimpinan itu sendiri banyak. Ada banyak literatur mengatakan tentang bagaimana teori kepemimpinan. Ini ada beberapa yang Ibu sampaikan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama adalah tentang the great man theory. Ya, beberapa orang dikatakan demikian. Beberapa orang yang dilahirkan untuk memimpin sementara yang lain dilahirkan untuk menjadi pengikut. Dan dikatakan pertama ada inteligensi yang tadi dikatakan. Judgment ya, kemudian bagaimana knowledge dia, bagaimana komunikasi dia, fluency of speech, kemudian personality-nya, ini penting. Ya, seorang pemimpin. Bagaimana akhirnya dia bisa beradaptasi, dia bisa kreatif, dia bisa self confidence ya, dan bahkan dia bisa independence ya. Kemudian juga bisa kooperatif. Dan perlu personal integrity yang tinggi. Dan kemudian yang ketiga, abilities, mampu menjalin kerjasama, populer, dan dihargai diplomasi dan sosial berpartisipasi. Kemudian ada teori juga tentang bagaimana fokus kepada pemimpin. Itu lebih kepada gaya kepemimpinan seseorang. Menurut Kurt Lewin, ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama gaya otoriter. Ya, teman-teman semua tinggal refleksi ketika teman-teman sudah menjadi pemimpin di setiap unitnya, gaya saya yang mana? Mari kita sama-sama belajar. Yang pertama gaya otoriter. Dikatakan kalau gaya otoriter, pemimpin selalu dia memutuskan. Lalu kemudian dia pokoknya orientasi sama tugas. Saya tidak mau, pokoknya tugas ini selesai. Dan dia cenderung perintah. Saya minta hari ini juga selesai dikerjakan. Dan kemudian kekerasan dan apatis dan kurang inisiatif. Lalu memusatkan power pada diri pemimpin. Semua keputusan dan arahan tentang apa yang harus dilakukan ada pada pemimpin.
Saya tidak mau tahu, pokoknya ikut apa kata saya. Contohnya seperti itu, selalu berotoritas kepada diri dia, kepada keputusannya. Lalu kemudian pemimpin merasa sebagai seorang yang tahu tugasnya, meyakinkan orang dengan kebenaran menurut pandangannya sendiri. Dan kemudian juga ciri yang lain juga, bawahan staf tidak boleh menyatakan ketidaksetujuan, tidak boleh tahu lebih banyak. Dan yang paling parahnya, ciri pemimpin yang otoriter sebagai pengendali dan sang superior. Ini yang mengerikan kalau dia merasa sebagai sang superior. Dan kemudian tidak ada langkah tanpa keputusan pimpinan. Dia selalu katakan cara saya lah yang terbaik. Sehingga apa dampaknya? Aktualisasi bawahan dan staf tidak tumbuh. Apabila ada perbedaan dengan prinsip pemimpin tidak akan ditolerir. Dampaknya pemimpin yang otoriter, pertama karyawan atau perawat itu tidak kohesif. Lalu kemudian lagi dampak berikutnya dia tidak inovatif. Selalu sedikit ide dan tidak mandiri karena pimpinan tadi pokoknya ini kata saya. Ini yang harus dikerjakan sehingga staf tidak inovatif dan tidak punya ide-ide yang baik, tidak punya kreatif yang baik. Kemudian juga ada ketidaksenangan dan kepahitan. Ini yang ngeri. Semua staf tidak suka akhirnya sehingga dia pahit. Dia rasa ini pemimpinnya kok otoriter sekali seperti itu. Ya, kehabisan energi untuk memikirkan hal itu. Lalu karyawan mudah tersinggung, marah, apatis dan resisten. Ini yang bahaya. Kalau sampai staf perawat akhirnya resisten, dia tidak akan bisa mengerjakan tupoksinya. Tanggung jawab karyawan rendah, produktivitas tinggi hanya jika ada pimpinan. Gaya yang kedua yaitu gaya demokrasi. Beda dengan tadi gaya otoriter pastinya. Pertama, dia cirinya melibatkan bawahan. Kemudian orientasi organisasi dan kerja tim. Ya teman-teman semua, ibu selalu mengingatkan keberhasilan keperawatan di salah satu rumah sakit ataupun puskesmas ya, itu bukan satu orang, tapi bagaimana teamworknya. Nah inilah yang diberikan di gaya demokrasi. Dia lebih pada kerja tim ya, lebih merasa puas, kemudian lebih produktif. Dan tidak memusatkan power pada dirinya. Power didistribusikan kepada staf. Dia biasanya lebih banyak minta ide-ide kepada stafnya. Gimana nih? Ada kasus seperti ini, yuk apa yang harus kita lakukan? Atau coba dikaji. Nah itu dia lebih banyak bertanya dan diskusi kepada stafnya, tidak power kepada dirinya sendiri. Kemudian sehingga apa? Staf dapat mengekspresikan pikirannya, perasaannya secara terbuka. Ya, ibu pun demikian. Ketika ada rapat, ada ide-ide, ibu bisa tangkap. Apalagi orang-orang muda ya, banyak kreativitasnya, inovatifnya. Nah itu sebenarnya bisa digabungkan bersama, didiskusikan bersama, kemudian dievaluasi. Nah ini yang gaya demokratis. Ya, kemudian memfasilitasi tadi yang contoh seperti ibu sampaikan, mempartisipasi aktif staf ya untuk membuat keputusan. Kemudian menganjurkan penerapan standar, kemudian mengundangkan konsensus, dan bagaimana memfasilitasi agar staf bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan dampaknya apa? Pasti karena demokrasi ya staf akan antusiasmenya tinggi dan dia komitmen terlibat ya. Motivasinya kuat. Jadi kerja bukan karena kalau ada pemimpin, tapi tidak ada pemimpin juga dia tetap melakukan kerjanya dengan motivasi yang baik. Lalu kemudian staf puas karena berpartisipasi menghasilkan kualitas pelayanannya ya, kohesifnya tinggi pasti. Dan tanggung jawab pribadi dan inisiatif ini tinggi. Ya, inisiatifnya tinggi. Dia mau terus belajar dengan tekun walau pemimpin tidak ada. Ya, dan staf belajar terus-menerus. Nah, gaya yang berikutnya adalah gaya laissez-faire. Dia acuh tak acuh, lalu ya pengarahan kurang. Kemudian kebebasan individu dan kurang produktivitas dan akhirnya frustasi. Ya, jadi dia duduk aja. Nanti ada staf kasih masukan, ya udah kerjakan aja. Ya udah kamu bisa, ya sudah kerjakan saja. Nah, itu seperti itu, ya. Lalu kemudian
Pemimpin melepas power. Powernya tidak jelas ya kepada siapa dan staf yang mana. Bertindak seolah-olah bukan pemimpin ya. Dan kemudian staf dibiarkan belajar sendiri. Staf bingung ya sehingga frustasi, energi habis karena stafnya frustasi dan lelah. Dan kemudian juga pasti karena frustasi ya jadi apatis ya, bermoral rendah, tak tertarik menyelesaikan tugas, otomatis produktivitasnya rendah. Dan kemudian gaya yang berikutnya ini yang lebih banyak di era modern saat ini ya, di era 4.0 itu lebih banyak dikembangkan dengan gaya pemimpinan transformasional ya. Apa tuh transformasional? Dia lebih kepada motivasi orang untuk mengorbankan kepentingan diri untuk kebaikan organisasi dan termotivasi melakukan apa yang diharapkan. Itu menurut Thomas tahun 2014 ya. Dan kemudian dia lebih membimbing pengikutnya bagaimana tujuan yang ditetapkan ya dan menjelaskan peran tugas yang dibantu ini menurut Robin tahun 2015. Ya. Bagaimana karakteristiknya? Seorang yang transformasional, dia pertama pasti berkarisma ya. Konsep yang sulit dipahami, mudah dilihat, tetapi sulit untuk didefinisikan. Pasti teman-teman tahu, wah nih orang nih berkarisma banget nih. Nah, seperti itu. Dampak emosional bagi para pengikutnya. Jauh di atas rasa menghormati, dia lebih kepada kagum ya, percaya, diidolakan. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki percaya diri yang luar biasa. Lalu menciptakan suatu aura kompetensi kesuksesan. Ini yang paling penting. Dia lebih benar-benar bagaimana aura kompetensi kesuksesannya itu ditekankan. Ya, zaman sekarang semua harus berdasarkan kompetensi dan kualifikasi seseorangnya. Kemudian juga mengkomunikasikan ya harapan yang tinggi bagi para pengikutnya. Lalu karakteristik keduanya dia inspirasi ya, menginspirasi dengan optimal ya untuk bagaimana goal, tujuan organisasi, tujuan pelayanan keperawatan ke depan akan lebih baik. Mengekspresikan tujuan dengan cara-cara yang sederhana. Itu ciri untuk yang kedua. Dan kemudian yang ketiga dia lebih dikatakan stimulasi intelektual ya. Lebih menghargai ide-ide bawahan, membangkitkan pemahaman atas masalah dan kemungkinan solusinya, mengutarakan peluang ancaman kekuatan dan juga kelemahan organisasi, mengembangkan rasionalisme dan kemudian kreatif dan inovatif. Ya, dia akan lebih transparan sebagai seorang pemimpin untuk gaya yang ini. Dan kemudian perhatian individu ya. Jadi dia mendelegasikan pekerjaan ya yang menantang kepada orang yang layak. Kemudian menjaga jalur komunikasi terbuka, itu yang tadi Ibu bilang, akan lebih transparan segala sesuatunya ya, dan menghargai perbedaan setiap individu. Dan kemudian gaya kepemimpinan yang berikutnya adalah gaya kepemimpinan transaksional ya. Yang bagaimana tuh? Nah, dia lebih selalu dengan transaksi. Segala sesuatu diukur, ya you kalau you kerja baru you bisa dibayar. Nah, itu seperti itu. Ya dikatakan demikian. Kepemimpinan yang memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab menjadi tanggung jawab atau tugas bawahan serta imbalan yang dapat mereka harapkan. Ini yang Ibu bilang. Jadi dia lebih kepada imbalan ya, transaksi. Kemudian fokusnya perhatiannya pada transaksi. Ini yang saya bilang. Transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawannya yang melibatkan ya, yang melibatkan hubungan pertukaran ya. Jadi karena ada transaksi. Itu menurut Bisio dan kawan-kawan dan juga Tondok dan Andarika 2004 dan juga Satya Negara 2014 hasil penelitian mereka, jurnal mereka ya. Kemudian juga dikatakan karakteristiknya pertama karena tadi segala sesuatu dengan transaksi pasti ciri pertamanya imbalance ya, imbalance kontingen ya, kontingen reward ya. Ada pertukaran imbalan untuk suatu upaya, menjanjikan imbalan,
kinerja baik, jadi kalau semua segala sesuatu dihitung, kalau kinerja you baik baru you dapat sesuai. Jadi sehingga ada positifnya juga, sehingga orang akhirnya berlomba untuk melakukan kinerja yang baik, ya. Dan dia juga menghargai prestasi kerja, ya. Dan kemudian ciri yang berikutnya adalah manajemen by explanative, ya. Pemimpin mengawasi dan mencari penyimpangan atas berbagai aturan dan standar serta mengambil tindakan korektif. Yang berikutnya karakteristiknya, dia melakukan intervensi bila kesalahan sudah terjadi atau standar tidak tercapai, ya. Jadi ada punishment, ada reward. Ini gaya kepemimpinan yang transaksional, ya. Kemudian dikatakan dalam penelitian, ya, bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berpengaruh positif terhadap motivasi kerja dan motivasi kerja pada kinerja. Ya, ini yang lebih dikembangkan. Jadi nggak bisa tuh santai-santai. Jadi betul-betul segala sesuatu, reward dan punishment diberikan berdasarkan hasil kinerjanya. Kemudian juga dikatakan dalam jurnal komitmen organisasi dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional. Ya, ini yang tadi Ibu bilang lebih banyak dikembangkan sekarang kepemimpinan yang untuk hal ini, ya. Hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan motivasi kerja bawahan lebih kuat atau lebih erat daripada hubungan antara gaya kepemimpinan transaksional dengan motivasi kerja bawahan. Ya. Ini komponen bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif, ya. Menurut Tappen tahun 83 dikatakan pemimpin yang efektif adalah seorang yang berhasil dalam mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Untuk bekerja sama dalam suatu cara, ya, menghasilkan produktif yang memuaskan. Itu yang dikatakan tentang bagaimana menjadi pemimpin yang efektif. Lalu apa karakteristiknya? Pertama, pastinya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia bisa menyusun tujuan yang jelas. Goalnya apa, ya? Kemudian mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang adekuat, mempunyai kesadaran diri dan menggunakannya untuk memahami orang lain, berkomunikasi jelas dan efektif, menggerakkan kekuatan dengan efektif dan mampu melakukan kegiatan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang keempat.